yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Mari kita hampiri Dia. Tak ku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yang mengasihi Tuhan Yesus, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. We worship You in this place, Lord. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari-Mu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Tahukah jemaat Tuhan bahwa kerinduan Yesus dalam kehidupan kita bukan sekedar berakhir ketika kita sudah bergereja, tidaklah berakhir sekedar kita sudah punya agama, kita sudah dibaptis, kita sudah memenuhi pembacaan Alkitab sepenuhnya. Tahukah saudara bahwa itu merupakan sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan bersama. Namun ada tujuan Tuhan, ada kerinduan Tuhan yang terdalam bagi pribadi saudara dan saya, tidak hanya sebagai pribadi yang beragama, namun juga pribadi yang mengenal Yesus sesungguhnya di dalam kehidupan masing-masing. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya rindu mau mengangkat satu kisah atau satu perkataan dari firman Tuhan daripada Rasul Paulus
yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15. Kata firman Tuhan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sangat jelas perkataan Paulus di dalam firman ini berbicara bahwa kita jemaat Tuhan, kita mengalami proses untuk kita semakin mau mengenal Tuhan. Dan Paulus mencatat di firman ini bahwa ada 3 hal, ada 3 poin yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan rindukan, yang akhirnya adalah kita mengabadikan diri kita kepada Yesus. Poin yang pertama daripada firman ini adalah kata firman Tuhan bahwa sebab karena kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, kata Paulus. Ini berbicara bahwa Paulus punya pengertian yang baru tentang Yesus. Kita semua maklum bagaimana pribadi Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan selain itu dia punya persepsi yang sangat buruk tentang Yesus, pengikutnya, dan siapapun yang menyebut Yesus, menyembah Yesus, pasti akan membuat Paulus ini marah, karena di persepsi Paulus pada ketika itu Yesus merupakan ancaman bagi agamanya. Namun setelah Paulus melewati proses bersama Tuhan sehingga mengalami perjumpaan, sehingga mengalami yang disebut sebagai divine appointment, divine connection dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani Paulus setelah perjumpaan pertama dengan Tuhan, maka di situ Paulus mulai mengerti siapa Tuhan dan maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Di sini Paulus berbicara tiga perkara. Yang pertama, kata Paulus bahwa kami mengerti kasih Tuhan. Yang kedua, kami dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan yang ketiga, kami hidup oleh kasih Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya Tuhan punya kerinduan yang agung. Dan tujuan Allah dalam kehidupan kita bukan sekedar berakhir di dunia ini. Di sini kita hanya sekedar menjadi suatu proses untuk kita menjadi anak Tuhan, supaya kita benar-benar layak bagi surga ketika kita masuk dalam kehidupan kekal. Dan sangat puji Tuhan, jemaat Tuhan, karena kita punya Yesus, karena kita punya Sang Juru Selamat, Sang Pembenaran kita, itu ada di dalam kita. Nah, saya percaya jemaat Tuhan, ketika kita mengerti, ketika kita punya pengertian mendalam tentang kasih Kristus, kita secara naturalnya, secara pribadinya, secara batinnya, secara sanubarinya dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mengerti betapa luar biasanya kasih Tuhan atas hidup kita, saya percaya kita akan membuka pintu kehidupan kita untuk dikuasai oleh kasih Kristus. Amin. Sebab itu yang kita rindukan. Manusia sebetulnya dalam segala konflik manusia, kasih daripada Yesuslah merupakan solusi yang menutup segala lobang-lobang kehausan, lobang-lobang sengketa di hati manusia, hanya mampu ditutupi oleh kasih Kristus. Sebab itu jemaat Tuhan, saya percaya dari apa yang Paulus nyatakan ini, bahwa kita harus mengenal dan mengerti Yesus sesungguhnya. Untuk kita ingin dikuasai lebih, untuk ingin kita mengalami pengenalan yang lebih, kita harus berupaya, kita harus mau mengerti kasih Yesus sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Maka setelah itu
ketika pengertian kita sesungguhnya sudah tertanam secara luar biasa dalam hidup kita tentang siapa Yesus, karya-karya Yesus, dan masa depan yang Yesus janjikan, maka saya percaya kita sedang mengizinkan Yesus menguasai hidup kita. Dan titik akhir daripada proses ini adalah kita secara tanpa paksaan kita akan memberikan hidup kita bagi kemuliaan Yesus. Persoalannya adalah bagaimana sesungguhnya kita upaya manusia untuk mengerti Yesus. Adakah hanya sekedar kita bergereja? Adakah hanya sekedar kita membaca firman Tuhan dari kulit ke kulit, dari segala isi berkali-kali? Adakah hanya sekedar itu? Dan kita akan mampu mengalami kesempurnaan pengertian kita tentang Allah, tentang Yesus? Ataukah jemaat Tuhan, ada sesuatu yang Yesus sudah anugerahkan kepada kita supaya kita memiliki pengertian yang secara lebih luar biasa di dalam kehidupan kita tentang siapa Yesus, mengerti tentang pekerjaan Yesus, kasih Yesus, kemuliaan Yesus di dalam kehidupan kita manusia. Sebab itu jemaat Tuhan, saya percaya kerinduan Yesus yang terbesar dalam kehidupan kita adalah Dia mau kita mengerti siapa Dia. Sebab itu jemaat Tuhan, saya percaya Yesus lahir, Yesus melayani, menyembuhkan, membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia memberi tubuhnya, Dia memberi nyawanya, darahnya bagi setiap kita. Dia berada di kubur selama 3 hari. Dan Dia tersiksa di kayu salib selama 3 jam, saudara sekalian yang saya kasihi. Dan Yesus bangkit dari kubur itu, sudah membebaskan kita, sudah memberikan jaminan hidup kekal bagi kita. Dia kembali ke surga. Sebab itu jemaat Tuhan, saya percaya Yesus sangat-sangat menyediakan setiap kita untuk kita menikmati hadiah pertama daripada Yesus setelah Dia dari bumi ini kembali ke tempat Allah Bapa. Hadiah pertama yang Yesus berikan kepada manusia, yang Dia sudah janjikan berkali-kali kepada manusia, yang pertama turun setelah kenaikan Yesus adalah Roh kebenaran. Sebab itu saya percaya jemaat Tuhan, ketika kita mengerti kasih Tuhan kepada kita, untuk Dia mau setiap kita mengenal Dia lebih dalam, supaya kita boleh meluaskan pintu hati kita terbuka bagi Yesus berkuasa dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita hidup untuk Tuhan. Dia memberikan Roh kebenaran, Roh Kudus, untuk setiap kita mampu lebih dalam lagi mengenal Yesus, Sang Juru Selamat kita. Sebab itu saya percaya the first gift, hadiah yang pertama yang Yesus kirim dari taktanya di surga kepada manusia adalah Roh kebenaran kepada setiap kita. Bukan untuk kita sekedar mampu untuk menjadi perkasa di bumi, kita hidup dalam berkemenangan di bumi. Tidak hanya sekedar itu jemaat Tuhan, Roh Kudus itu diberikan pada kita, tapi inti daripada Roh Kudus ini ada dalam kehidupan kita, diberikan kepada setiap kita tanpa syarat dalam kehidupan kita, adalah di mana Yesus mau oleh pimpinan Roh Kudus kita mampu mengenal Yesus secara unlimited di dalam kehidupan kita. Sesaban tahun berlalu, pengenalan Yesus semakin luar biasa, pimpinan Roh Kudus semakin luar biasa, seluruhnya menumbuhkan rohani kita dan hidup kita, seluruhnya menuju kepada Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kata firman Tuhan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu
dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat di sini, dari firman ini berbicara bahwa konteks ayat ini bicara tentang Yesus akan sebentar lagi berkata bahwa aku akan kembali kepada Bapa. Lalu karena kurangnya pengertian atau murid-murid pada waktu itu masih belum mengerti tentang apa yang berlaku di depan mereka, maka Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa dan aku juga di dalam kamu, kata Yesus. Maka aku akan kirim roh kebenaran, dan roh kebenaran akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dan roh kebenaran itu, kata firman Tuhan, yaitu Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kepada kamu akan segala sesuatu yang sudah kubicarakan kepadamu. Haleluya, amin. So, poin umumnya di sana, poin utamanya di sana adalah Roh Kudus memimpin kita kepada Yesus. Roh Kudus memimpin kita untuk mengenal dan mengerti Yesus lebih lagi. Seterusnya di Yohanes 15 ayat yang ke-26, kata firman Tuhan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Ia akan bersaksi tentang aku. Maksudnya Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan sekedar memampukan kita dalam pelayanan dan apapun itu, bukan sekedar itu, dan itu merupakan kekuatan dan fungsi daripada Roh Kudus yang diutus bagi kita supaya kita juga mampu punya kekuatan untuk hidup bagi Yesus. Namun hal yang terpenting daripada Roh Kudus di balik segala pelayanan yang luar biasa adalah yang pertama dan utama, kita dipimpin untuk mengenal Yesus secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan di sini Yohanes 15 ayat yang ke-26, jikalau penghibur yang diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, ia akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Haleluya, amin. Nah, ayat yang ketiga saya mau bacakan adalah di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai 14. Kata firman Tuhan, masih banyak hal lagi yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa mereka belum dapat menanggungnya? Karena murid-murid pada waktu itu hanya mengandalkan pengertian mereka sendiri, pengetahuan mereka sendiri yang ada pada mereka. Yesus tahu mereka tidak mampu dan punya limitasi untuk mengerti. Sebab itu Yesus khususkan roh kebenaran, Roh Kudus itu untuk menjadi guru dan penuntun pada setiap murid-murid Yesus, supaya mereka semakin luar biasa mengenal Yesus dan mengerti dan hidup di dalamnya dan dikuasai oleh Yesus Kristus. Haleluya, kata firman Tuhan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripada aku. Haleluya. Nah, hari ini merupakan hari pertama kita semua berpuasa untuk persiapan kita pribadi mengalami Roh Kudus. Saya berharap dari hari pertama ini kita mengerti bahwa ketika kita semakin mengerti dan mengenal kasih Tuhan, kita akan semakin juga dikuasai oleh Tuhan, dan kita juga akan semakin mampu untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kita benar-benar perlukan adalah Roh Kudus. Itu diberikan untuk membantu kita, untuk memperkasakan kita, pemikiran kita, emosi kita,
dan juga batin kita, hati kita, nurani kita untuk mau mengenal Dia bukan sekedar dari sudut agamawi, bukan sekedar mengenal Dia dari sudut penghukuman ataupun dari sudut neraka atau dari sudut hukum Taurat dan sebagainya. Tapi Roh Kudus mau kita mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat yang penuh kasih, yang sudah memberikan harapan baru dan kehidupan baru bagi setiap kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya berdoa supaya semakin subur tumbuhnya pengertian yang luar biasa di dalam hidupmu oleh pimpinan Roh Kudus, semakin dalam mengenal Yesus dalam hidupmu. Kita akan semakin mampu untuk surrender, semakin mampu untuk berserah dalam segala perkara, termasuk perkara yang sensitif, supaya kita mampu menghidupi segala perkataan firman Tuhan yang sudah diamanahkan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita renungkan ini sepanjang setiap hari. Khususnya sepanjang hari ini, kita renungkan bahwa Tuhan, benar saya perlukan pengertian. Saya perlu pengertian tentang kasih-Mu, namun mungkin pikiran saya terbatas. Sebab itu Tuhan, izinkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun saya, untuk semakin mengenal-Mu, agar Engkau semakin menguasai saya, dan agar hidup saya semakin saya hidupi untuk seluruhnya menjadi kemuliaan bagi nama Engkau. Haleluya. Mari kita renungkan sepanjang hari. Mari kita renungkan bagaimana sahaja pengertian kita tentang Yesus Kristus. Bagaimana sahaja mungkin kita memikir kita mengerti Dia dari sudut gereja, kita mengerti Dia dari sudut agamawi dan sebagainya. Tapi mari stop sebentar. Mari kita mengerti Dia dari sudut pandang Roh Kudus yang ada dalam yang sudah memimpin kita. Mari kita rindukan Roh Kudus untuk kita mampu mengerti Dia dari sudut pandang Bapa di surga, bukan sekedar pengertian kita sendiri, tapi pimpinan oleh Roh Kudus. Sebab itu penting Roh Kudus untuk ada dalam hidupmu, supaya engkau semakin mengenal Dia, semakin mengenal kebenaran itu, Yesus Kristus itu di dalam kehidupanmu. Selamat berpuasa pada semua. Kiranya Roh Kudus semakin berkarya dalam hidupmu, mengarahkan engkau kepada Sang sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Selamat berpuasa dan Tuhan Yesus memberkati.